Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang akhlak ini adalah nanti saya akan sampaikan prolog dulu, kemudian nanti tentang hati ya, penyakit-penyakit hati. Karena akhlak itu tidak akan punya peranan penting tanpa gimana kita mengelola hati. Kemudian ada empat sifat orang yang tidak akan tersentuh api neraka ya. Dan kemudian nanti akhlak pada keluarga dan lain. Bapak Ibu sekalian, akhlak itu satu asal kata dengan kholik ya. Ada kholik, kholik itu pencipta, kemudian ada makhluk, makhluk itu yang diciptakan. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh makhluk kepada penciptanya, inilah yang disebut dengan akhlak gitu ya. Sehingga kalau di Indonesia kan akhlak itu identik dengan moral, itu sebenarnya sangat superficial. Kalau disebut dengan spiritual, ini juga superficial juga. Jadi esensinya akhlak itu ya harus berakar dari akidah atau tauhid ya. Berakar dari akidah tauhid, kemudian dia melakukan sesuatu itu yang mendasari. Kalau disebut perilaku itu superficial juga. Tapi perilaku yang didasari oleh akidah, dari akhlak Islam itu yang disebut dengan akhlak. Nah, Pak Ibu sekalian, ini melihat ini namanya Abu Umar ya. Saya ketemu beliau ini terlihat gambarnya ya. Saya ketemu beliau waktu saya ikut kunjungan ke Turki ya, tahun 2018. Waktu itu penyaluran dana Palestina ya pada pengungsi di Turki. Saya ketemu beliau. Nah, terkait dengan akhlak itu beliau itu Abu Umar itu ya. Ini adalah pengungsi asal Palestina yang sebelumnya itu di Syria. Di Syria ya berjuang sama teman-temannya membantu kaum Sunni di sana, kemudian terusir lagi. Jadi dia itu adalah pengungsi yang mengungsi lagi gitu ya. Mengungsi ke Turki, pengungsi Palestina, mengungsi ke Syria, mengungsi lagi ke Turki gitu ya. Itu banyak di Turki ya. Yang istimewa dari Abu Umar ini adalah ketika beliau itu membawakan menjadi penerjemah di bis itu ya. Dia itu selalu senyum gitu ya. Selalu bicara kemudian senyum, bicara senyum lagi. Sehingga saya sangat terkesan. Kemudian saya terpetik di hati saya, oh inilah laki-laki ahli surga gitu ya, yang di dunia itu kira-kira seperti ini gitu. Dia itu pejuang gitu ya, pejuang kemanusiaan mewakili warga Palestina. Baik, saya memulai dulu dari masalah penyakit hati ya. Karena akhlak ini mesti dimulai dengan hati yang bersih ya. Berakhlak, bertindak, berperilaku itu didasari oleh hati yang bersih. Nah, penyakit hati yang muncul itu ya, itu ada 9 ya. Ini nomornya salah ya, misalnya 9 ya. Pertama ini menurut Hasan Muhammad As-Sarqawi ya, As-Sarqawi. Beliau menyebutkan ada 9 penyakit hati. Pertama adalah dengki atau iri, disebut dengan hasad. Hasad itu penyakit yang sangat berat ya, atau hasad. Sering kalau di sini itu di satu tempat, misalnya di perumahan gitu ya, tetangganya mobilnya baru, maka ibu-ibu di sampingnya itu jadi bingung, karena ya inginnya punya mobil juga itu. Dan sehingga muncul penyakit namanya penyakit SMS. Susah melihat orang lain senang. Kalau dibalik SMS juga senang melihat orang lain susah. Itu penyakit SMS. Ini dengki atau hasad. Ini harus kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Kalau masih punya yang ini, namanya hasad itu hampir selalu adalah masalah duniawi. Enggak ada masalah akhirat gitu. Masalah duniawi. Ini harus dibersihkan betul. Karena hasad itu nanti seperti batang kayu ya. Disebutkan dalam hadis ya, seperti batang kayu yang terbakar. Kayu terbakar lama-lama akan habis. Nah, orang yang punya hasad itu lama-lama akan menghabiskan pahalanya, itu ya. Ini hasad. Hati-hati gitu. Hampir tiap orang punya hasad.
Kejahatan pertama kali dilakukan oleh Qabil ketika dia membunuh Habil karena hasad. Ini kejahatan pertama kali. Kejahatan yang lain ini adalah kejahatan iblis setan. Setan itu iri pada manusia, iri pada Adam dan anak turunnya. Sehingga ingin menjerumuskan. Ini dengki atau iri hati. Kemudian kedua pamer. Pamer itu riya. Ini juga harus kita waspadai. Ini juga bisa menghapuskan pahala. Pahala itu kalau hapus bisa apa itu? Ada lagu judulnya apa? Rungkat entek-entekan. Bisa kayak gitu. Bisa rungkat entek-entekan. Kita bisa entek habis pahala kita. Gitu ya. Karena riya. Maupun hasad tadi itu. Riya itu misalnya begini ya. Ada seseorang haji 9 tahun yang lalu. Kemudian sekarang itu seperti dipamer-pamerkan gitu. Maunya kalau nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji itu dia marah gitu. Nah ini riak karena hajinya, ini nggak boleh. Makanya nggak sering-sering lah ngundang orang haji kayak gitu ya. Biasa aja, haji itu kan ibadah biasa. Nah ini riak, memamerkan, pamer gitu ya, itu riak. Riak itu bisa menghapuskan pahala. Pahala hajinya yang dipamerkan itu bisa hilang gitu ya. Ini penyakit hati ya, dan marah, bodoh. Bodoh itu paling banyak membuat masalah dengan orang lain, bodoh. Membuat orang lain marah, membuat orang lain sakit hati. Orang dimarah itu jangan dikira tidak apa-apa. Orang sakitnya hatinya sakit gitu ya. Orang dimarah itu kalau toh diam. Apalagi dimarahi tidak bisa membalas. Nah, hatinya yang bergejolak. Dan jika ada lalai atau lupa, al-ghaflah wal nisyan. Al-ghaflah wa nisyan. Al-ghaflah wa nisyan. Ini lalai, lupa. Lalai. Ingat ya, saya dulu lalai itu banyak yang membuat permasalahan tersendiri. Lalai karena ibadah, apalagi lalai terhadap ibadah hal yang wajib, gitu. Lupa terhadap hal yang wajib, ini repot lagi. Maka saya itu kalau mungkin kita perlu bersama-sama. Kalau isya itu secepat mungkin, gitu ya. Nanti malam-malam bisa juga. Pernah saya ada teman dia, isya itu sampai lupa gitu, karena nggak dikerjakan di awal, kemudian awalnya ada lalai, was-was, al-waswasah, was-was ya, ya biasa was-was, benar frustasi, al-yas, frustasi apa? Wala tayasu mirohillah, putus asa, ya, hampir sama dengan putus asa, frustasi ya. Ini nggak boleh dah. Larangan jelas. Wala tayasu mirohillah, jangan putus asa karena sudah ketentuan dari Allah. Frustasi, ini nggak dibolehkan. Rakus atau tamak, yang dimaksud rakus tamak itu untuk dunia ya. Apa-apa ingin waktunya untuk dunia saja, pagi, siang, pagi misalnya ya. Banyak ini di antara teman-teman sejawat kita ini, pagi praktek pagi, siang kerja di rumah sakit, sore praktek lagi, habis tidak ada waktu untuk pengajian, tidak ada waktu untuk menambah ilmu, tidak ada waktu untuk beramal gitu ya. Ya memang kita senang berprofesi dokter, tapi bisa itu melalaikan gitu. Bisa jadi karena itu rakus kita ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pahala akhirat itu jauh sedikit dunia itu. Apa yang diperoleh dengan pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini ya. Tapi kalau praktek pagi sore, kerja siang, kemudian masih bisa melakukan waktu untuk pengajian dan bisa mengambil waktu-waktunya untuk ibadah pada waktu ini, saya kira kita harus begitu. Dan terpedaya atau gurur. Terpedaya gurur. Terpedaya atau gurur itu ada di dalam pendahuluan surat At-Taghabun. Seorang ustadz ahli tafsir menjelaskan orang terpedaya itu nanti ada tiga jenjang. Pertama adalah terpedaya karena dia seorang kafir atau munafik. Dia terpedaya selamanya. Di akhirat dia akan masuk ke neraka selamanya. Maka terpedaya selamanya, gitu ya. Berapa puluh tahun, berapa ratus, enggak puluhan, enggak ratusan, tapi bukan suka juta, tapi selamanya. Ini orang kafir dan munafik.
Sekarang cukup banyak orang-orang Muslim mengaku Muslim tapi menyakiti Islam, tapi membuat menjadi buzzer-buzzer, menjadi penghina-penghina Islam, meremehkan Islam. Itu syahadatnya batal. Syahadatnya batal, jadi dia jadi kafir gitu ya. Orang Muslim tapi memusuhi Islam, syahadatnya batal. Saya mendapatkan materi tentang nawakid syahadatain. Hal-hal yang membatalkan syahadat. Di antaranya itu, melemahkan Islam, meremehkan Islam, mendiskreditkan Islam. Pokoknya menjelek-jelekan Islam. Nah, kita jangan sampai masuk sedikit pun menghina terhadap Islam yang mestinya kita tinggikan. Yang kedua adalah gurur atau terpedaya karena amalnya pas-pasan. Amalnya itu pas-pasan, gitu ya. Sholat ya sudah, sholat 5 waktu, tapi ya seadanya, sebisanya gitu ya. Tapi gitu. Itu mungkin sangat banyak ya. Kadang amal soleh nggak diberi waktunya atau sangat sedikit gitu ya untuk beramal soleh, sehingga dia amalnya pas-pasan. Di dalam nas itu disebutkan ada 3 kriteria manusia ya. Pertama adalah yang paling bagus, sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini orang selalu ingin ngaji, ingin nambah ilmu. Nah, ini yang masuk golongan ini. Dari waktu ke waktu diisi dengan amal soleh. Dan yang kedua adalah muktasidun, orang yang pas-pasan. Ya, sholat, tapi habis sholat ya sudah biasa lagi. Melakukan hal-hal yang belum tentu manfaat, belum tentu itu ibadah. Gitu. Bagaimana cara menjadikan pagi kita ibadah? Pagi sebelum kita berangkat kerja, kita niatkan kerja itu untuk ibadah. Dengan rodi itu bila Eropa, wabil Islam dina, wabi Muhammadin Nabi Rasulullah. Kita mohon ridho dari Allah, gitu ya. Kemudian terpedaya yang ketiga adalah orang yang percaya karena amalnya sudah baik gitu ya, sudah sering ngaji, tapi sedekahnya pas-pasan, sedekahnya nggak pernah memberikan optimalisasi, gitu. Padahal kebutuhan itu luar biasa. Saya pernah mendapatkan penjelasan ya, saudara-saudara kita di Palestina itu ketika ada masalah misalnya ya, ada pemboman atau pembunuhan seorang muslim, misalnya dia kepala keluarga sampai terbunuh atau syahid, apalagi rumahnya dibom. Nanti dana yang dibutuhkan adalah dana untuk mencari pemondokan pada anggota keluarga. Kemudian yang lain adalah dana untuk mencari penghidupan selama sekian lama gitu. Jadi sudah ada dana tersendiri. Itulah yang nanti akan dibantu oleh kaum muslimin sedunia. Ini terpedaya. Kita jangan terpedaya. Kalau perlu kita ada sistem, tata cara gimana kita bisa bersedekah dengan rutin. Dan terakhir adalah sombong ya, sombong. Sombong itu ya takabur ya, lain dengan ujub. Ya. Ini kurang pas nih. Ujub itu memuji diri sendiri. Jadi sombong dengan memuji diri sendiri hampir sama. Dan ini yang menyombongkan diri. Manusia tidak boleh sombong, gitu ya. Manusia itu kan ilmunya terbatas. Wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Manusia itu punya ilmu, punya pengetahuan, tapi hanya sedikit gitu ya. Sedikit. Tentang roh itu enggak bisa banyak tahu lagi. Tentang ilmu dunia enggak banyak tahu lagi. Maka tidak berhak dia sombong. Nah ini penyakit hati ya. Urgensi penyakit hati ini sangat penting karena mendasari. Penyakit hati ini nanti yang mengganggu keimanan, keikhlasan. Amal itu agar diterima oleh Allah itu harus ada tiga syaratnya ya. Ingat ya, 3 syarat amal diterima oleh Allah. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu tidak ada tendensi lain kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua adalah amal itu mutaba'ur rasul, mengikuti Rasul, mengikuti langkah Rasul. Kemudian amal itu ikhlas, mengikuti Rasul, kemudian dengan mentauhidkan, gitu, tidak berbuat syirik sama sekali. Nah ini perannya di penyakit hati ini mengganggu ikhlasan. Satu ketika Rasulullah bersabda ya dalam satu taklim, lo ketemu dengan di satu taklim ya pengajian, Rasulullah bersabda, ada orang datang ya, oh dia itu ahli surga, gitu. Dia itu ahli surga. Kemudian kesempatan lain lagi,
datang langsung orang itu orang yang sama. Lalu Rasulullah bersabda, dia tuh ahli surga gitu. Sampai ketiga kali. Kemudian ada sahabat lain yang menghampiri orang tersebut, mendatangi orang tersebut kemudian bertanya, apa rahasianya? Engkau disebut oleh Rasulullah sebagai seorang ahli surga. Dia menjawab setelah dia mungkin tidur di rumahnya ya, ini kok seperti biasa-biasa. Coba konteks biasanya adalah biasanya para sahabat gitu ya. Kemudian setelah hampir bersiah dia mengatakan, saya tidak ada ghil, tidak ada masalah sama sekali di hati saya dengan orang lain. Nah inilah rahasianya gitu ya. Ternyata dia ahli surga, kenapa? Hatinya bersih, tidak ada masalah dengan orang lain gitu ya. Nah ini harus kita aplikasikan. Saya coba mengaplikasikan ya, satu ketika satu kok nggak enak ya ketika saya ada masalah dengan orang lain ya. Kemudian saya ada masalah dengan seorang teman ya, di grup yang sama karena ya membahas hal-hal yang ini tidak sepaham gitu ya. Saya bahas tentang evidence medicine, dia kok nggak bisa mengikuti. Wah, terus kita saling nggak enak, saya keluar grup. Kemudian saya kok merasa punya gil dengan orang tersebut. Akhirnya ini ada momen Idul Fitri. Saya kirimi WA. Saya minta maaf. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim gitu ya. Nah, dia membalas, saya mendoakan. Jadilah hati ini jadi jadi nggak ada gil lagi, nggak ada masalah lagi. Enak rasanya gitu, nggak punya masalah dengan orang lain. Saya ada masalah dengan teman yang lain lagi ya. Satu ketika ya ada satu masalah, biasalah ketika kita di kampus ada satu masalah kan nggak sepaham. Ya biasa, namanya orang kan kadang-kadang juga marah, kadang-kadang. Tapi saya tuh kok merasa ada masalah dengan orang itu kok rasanya nggak enak gitu. Ada momen Idul Fitri lagi. Saya datang, saya minta maaf lahir batin gitu. Wah, akhirnya jadi saling memaafkan dan tidak ada lagi ya. Betapa enaknya ketika kita tidak punya masalah dengan orang lain. Orang yang mendahului minta maaf itu akan mendapat keutamaan yang lebih gitu ya. Lebih utama daripada orang yang didatangi, tapi akhirnya sama-sama gitu. Ya rasanya enak. Betapa enaknya tidak punya gil ya, masalah dengan orang lain. Alhamdulillah saya dengan mahasiswa juga nggak pernah ada masalah. Apalagi sering ditraktir Pak Ansaru dan kawan-kawan itu. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua setelah masalah ini, saya akan menyampaikan bagian akhlak itu adalah 4 golongan yang tidak pernah tersentuh neraka. Saya kira ini sering saya sampaikan dalam berbagai forum, dalam berbagai pengajian. Karena ini sangat terkait dengan posisi Bapak Ibu sekalian nanti sebagai pejabat, direktur, wakil direktur atau petinggi lah di rumah sakit gitu. Kalau memiliki sifat ini insya Allah akan baik sekali kalau diterapkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah telah disahihkan. Ini yang mensahihkan itu ahli hadis namanya Al-Albani. Al-Albani itu adalah Syekh Nasruddin Albani. Beliau tinggal di Syria, saya itu. Beliau menjadi tokoh besar saat saya masih mahasiswa itu, dari tahun berapa itu? Tahun 80-an ya. Beliau adalah seorang syekh yang 80-90-an. Dan meninggal tahun 90-an. Beliau itu diakui internasional sebagai ulama ahli hadis. Nah, sekarang belum ada gantinya yang selevel beliau ya. Ini Syekh Nasruddin Albani. Jadi kalau beliau bilang hadis ini sahih, ulama akan percaya gitu ya. Rasulullah bersabda pernah menyebutkan ada 4 golongan yang haram tersentuh api neraka. Apa itu? Mereka adalah golongan yang hayyin, layyin, qorib dan sahal. Nah, ini sabda Rasul. Sabda Rasulullah itu kan begini. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Orang berkata, mau ya Rasulullah. Belum menjawab, yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layyin, qorib dan sahal. Nah, ini. Qorib dan sahal. Ini kan nanti kan akhlak terkaitan dengan orang. Apa itu hayyin? Hayyin adalah orang yang memiliki keterangan dan keteduhan lahir dan batin. Penampilannya teduh, penampilannya tenang, gitu ya. Tidak labil, tidak gampang marah, dan tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah ngamuan, gitu ya. Ya ini sangat kita sulit membayangkan ya, seorang direktur tiap hari ngamuk pada bawahannya. Ini kacau nih rumah sakit itu. Rumah sakit Jarum kacau.
lalu direktur itu ngamuan, direktur itu marahan. Nyuruh itu kan tidak mesti dengan kayak gitu ya. Nyuruh itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang mudah dimengerti. Kemudian itu ada lain, orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur kata atau bersikap, gitu ya. Tidak kasar, tidak semuanya sendiri, tidak galak, tidak suka marahi orang lain dan sebagainya. Saya itu teringat ya, dulu ketika masih mahasiswa, semester-semester awal ya, praktikum bersama dengan teman-teman sekolah itu. Saya tuh senang kalau ada teman itu yang lembut gitu ya. Penampilan lembut itu kan penampilan yang ngomongnya juga lembut gitu ya. Tapi penampilan yang menyenangkan, itu yang sering digodani teman-teman itu. Ini, lain lembut gitu ya. Lembut. Jadi coba bayangkan ya, satu rumah sakit dari direksi, satpam, siapa lagi, satpam, kemudian teman-teman yang sering ketemu dengan tukang parkir segala itu, kalau mereka itu lembut dengan pasien, betapa nanti akan dari mulut ke mulut, oh rumah ini bagus. Saya terkesan ya, ada seorang teman prakteknya itu pasiennya banyak sekali, karena ternyata ini bicaranya lembut ini, dan dia pintar supel. Nah, supel itu nanti korep ya, akrab, ramah, diajak bicara, menyenangkan bila diajak bicara gitu. Coba bayangkan seorang dokter yang menyenangkan ketika mengajak bicara lawan jenis, dan dia tidak dibuat-buat ya. Saya melihat sendiri ya. Teman saya itu ketika dengan pasien begitu, kemudian dengan teman-teman juga begitu, dengan mahasiswa begitu. Ketika teman saya itu ya, ini seorang dokter yang sudah sekarang punya rumah sakit 2 ya di daerah Kulon Progo. Itu ketika didatangi mahasiswa, menyebut gini, wah ini ditekani anak wedok gitu ya. Jadi mahasiswa disebut sebagai anak wedok gitu ya. Anak putri, ditekani anak putri. Begitu dia nah itu begitu pintarnya ya. Kita perlu belajar semuanya. Ini kan semua bisa dipelajari ya. Semua ini kan bisa dipelajari. Dan Sahal itu orang yang tidak mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Misalnya ya ini dosen ditemui mahasiswa. Ini kita kan tinggal jawab WA gitu ya. Nggak mempersulit. Kalau ada bimbingan ya bimbingan bisa datang langsung, bisa online, tidak mempersulit misalnya kayak gitu. Teman-teman Bapak Ibu yang sekarang masih belajar di Mars, yang mungkin sudah di rumah sakit ya, ketika ada urusan dengan teman-teman lain, dengan pasien, bagaimana pasien itu dipermudah gitu ya. Ternyata sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ini hayin layin korib sahel itu sudah dipraktekkan di bank-bank. Saya itu kan konsumen ya beberapa bank ya, ada BSI, ada bank syariah beberapa syariah yang lain itu. Ternyata saya sudah melihat ini ya, ini supelnya luar biasa ini, luar biasa. Teman-teman baik karyawan satu bank satu mau yang lain itu, semua saling melengkapi itu. Saya sudah melihat itu. Kemudian kita ketika di hotel juga begitu. Semua supel-supel, sopan-sopan. Jadi semua kan untuk ya, untuk marketing gitu ya. Ketika di Indomaret, di Alfamart juga begitu. Selamat datang ya, di apotek itu juga kemudian mendoakan selalu sehat gitu. Artinya sunah-sunah Rasul sudah diamalkan oleh berbagai banyak lembaga. Bapak Ibu sekalian nanti di rumah sakit harus mengoptimalkan ini ya, sifat sikap ini di rumah sakit. Harus dimulai dari jajaran direksi. Jajaran direksi. Hayin, layin, korib, sahel. Gitu. Kalau orang punya sifat ini, tidak sekedar institusi maju, tapi akan terhindar, jawabnya, tidak tersentuh api neraka. Gitu. Tidak tersentuh api neraka. Nah, kemudian saya sampaikan topik berikutnya ya. Ini adab muamalah. Bagaimana kita bermuamalah? Jadi mungkin sebelum lanjut bermuamalah Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu kan dari pagi, kalau pagi itu ada 6. Saya sering memberikan bedean ya. Apa 6 ibadah yang baik dilaksanakan pada pagi hari. Pertama adalah sholat malam atau sholat tahajud, diakhiri dengan witir. Kedua, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ketiga, sholat subuh. Keempat,
tilawah Quran. Keempat, zikir pagi. Kelima, sholat duha. Ini kalau bisa diamalkan memberikan pahala yang luar biasa, gitu ya. Pasca sholat duha kemudian kita pergi ke kampus, ke kantor, ke tempat kerja kita masing. Apakah pahala yang kita dapatkan di tempat kerja lebih kecil dari pahala ibadah pagi tadi? Ternyata belum tentu. Bisa jadi lebih besar. Saya sangat terkesan ya, Ustadz Firanda itu menjelaskan begini. Orang yang akhlaknya baik sudah memulai kerjanya dengan kerja yang baik pula. Memulai kerjanya dengan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Orang yang berdoa begitu paginya, maka Allah akan memberikan ridho, gitu. Kita minta ridho, Allah akan meridhoi, gitu ya. Jadi tidak sekedar dibaca ketika mau belajar. Tapi minta ridho Allah, Allah akan meridhoi kerja kita. Di tempat kerja kita tersenyum, memberikan kerja dengan optimal, nanti bukan bisa berarti itu berpahala yang sangat tinggi. Ya, kemudian bermuamalah. Adab bermuamalah itu kan nanti ketika kita sudah pagi pasca sholat duha pasti ke kantor, ke tempat kerja itu kita akan bermuamalah pada sekian banyak orang. Pertama adalah adab muamalah itu menghindari tadlis atau penipuan, hal-hal yang bersifatnya ya menipu orang, gitu. Tadlis, penipuan. Kemudian yang kedua, menghindari gharar atau takrir, ketidakpastian ketika melakukan transaksi, gitu ya. Ya namanya pergi keluar itu kan namanya bertransaksi dengan orang ya. Kita mau membeli sesuatu atau mungkin makan di warung. Makan di warung itu kan untuk memilih atau membeli di warung. Ketika membeli itu kan ada sunnah halal juga. Kita memilih misalnya yang warung-warung yang tidak laku, gitu ya, nggak ada pembeli, kurang beli itu biar ada pembeli. Istilahnya apa? Ngelarisi. Itu mengikuti sunnah yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mazhab saya tersebar di berbagai tempat. Di antaranya beliau pernah berkunjung ke Mesir ya, dan di berbagai tempat, berbagai penjuru dunia lah itu. Satu ketika Imam Syafi'i itu pahalanya sudah sangat besar dari taklim-taklim yang diberikan dari beliau ya. Satu ketika beliau berjalan-jalan kemudian melihat tukang cukur. Dilihat tukang cukur itu nggak pernah ada yang cukur di sana, seperti tidak laku gitu loh. Dan meskipun beliau itu belum waktunya cukur, tapi beliau sengaja cukur di situ. Untuk apa? Untuk ngelarisi biar laku. Nah inilah pilihan pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang perlu kita tiru, gitu ya. Biasanya kita milih warung ya yang cocok, yang enak dan sebagainya. Tapi kalau ada ngelarisi gitu ya, itu lebih nyurah lagi, gitu ya. Kemudian maaf saya minum dulu. Setelah ngelarisi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita biasa ya muamalah, kemudian kita misalnya makan di warung, kemudian ya kita selesai makan, kita transaksi, kita bayar, selesai. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita membiasakan mendoakan orang lain, itu akan sangat bagus. Setelah transaksi kita bayar, apa yang kita lakukan? Kita doakan. Mugi-mugi laris. Semoga warungnya laris. Semoga tokonya laris. Itu kata-kata yang sangat ditunggu-tunggu oleh penjual. Penjual mesti senang. Pertama, menyenangkan orang lain. Siapa tahu Allah mengijabahi doa kita dan warung itu jadi laris, dia juga senang. Saya beberapa kali melakukan itu dapat respon yang luar biasa. Tapi pernah juga saya satu ketika gitu. Satu ketika saya habis pelatihan ya. Habis pelatihan di Semarang, kemudian saya itu ya masih nunggu travel. Kemudian saya sudah berniat mau mendoakan di sebuah warung ya, warung Padang. Saya itu cuma ngambil apa gitu, sedikit sebenarnya tidak jauh dari porsi yang normal gitu ya. Kok ditutup dengan suruh bayar tinggi sekali gitu ya. Marah saya, dan enggak jadi saya doakan. Ini manusiawi ya.
Enggak jadi saya doakan. Jadi dalam kondisi biasa kita mendoakan itu baik setiap kali ketemu ya. Itu kita biasa, kita persering. Kemudian menghindari riba. Nah, riba ini ada 3 jenis ya. Ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba jahiliyah. Kemudian menghindari judi atau maisir. Ini ada ketika bermuamalah dengan orang lain. Maka hindari riba. Aplikasi saya adalah saya membuka rekening hanya rekening bank syariah. Sehingga ketika uang saya terkumpul di sana, terkumpul tidak ada bunga karena hitungannya adalah syariah. Kemudian di rekening yang bukan syariah yang sempat saya buka yaitu salah satu rekening karena saya terpaksa karena uang serdos masuknya di situ. Kalau nggak buka situ uang serdos saya nggak bisa masuk itu. Terpaksa buat jadi bank konvensional. Nah, di situ langsung saya ambil. Saya khawatir nanti ada yang terjadi riba di situ. Ya. Ini yang perlu kita lakukan ya. Riba itu jangan dikira masalah sepele, itu masalah berat itu. Masalah berat. Orang yang riba itu termasuk makanan tidak halal. Kita dapat uang dari riba termasuk harta yang tidak halal, harta yang haram gitu ya. Riba kan harta yang haram. Sehingga apa dampaknya ketika mengkonsumsi makanan yang halal? Dalilnya itu adalah daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih tepat untuknya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka lebih pas untuknya. Nah, itu kita harus menghindarkan diri dari makanan-makanan yang haram tersebut. Ini ya adab ketika kita bermuamalah. Ini menghindari judi. Saya kira judi kita sudah menghilangkannya. Sehingga ketika ada sesuatu yang nanti terkait dengan sifat judi atau untung-untungan gitu. Ini perlu kita hindarkan. Kemudian akhlak terhadap keluarga. Saya kira mayoritas kita keluarga kita itu sudah bersuami atau beristri ya. Sehingga akhlak terhadap pasangan itu bagaimana menjadi pasangan yang bisa dicontoh oleh keluarga yang lain gitu ya. Sehingga ibarat hadis Nabi itu rumahku surgaku, itu betul, kita tunjukkan betul gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Saling memaafkan. Jadi suami yang salah atau istri yang salah atau untuk bapak ya yang kaum lelaki ya. Saya sering menasihati teman. Saya pernah menasihati seorang teman gitu ya. Ketika dia ada masalah dengan keluarganya, masalah dengan istrinya. Dan satu hal yang saya sampaikan, udah cepat minta maaf itu. Dia sebelumnya awalnya gengsi. Loh karo bojone kok gengsi? Yang digengsi ini apanya gitu ya. Udah cepat minta maaf. Kenapa? Karena kita anggap saja kita yang salah gitu. Oh, kalau ada pepatah Jawa itu kan gini. Wani ngalah, dhuwur, wekasani. Jadi wani ngalah, kita ngalah saja. Ngaku aja salah gitu ya. Seperti waktu lebaran itu. Lebaran itu kan di mana-mana orang ngaku salah gitu. Enggak perlu ada masalah apa tidak betul. Gimana orang ngaku salah lebih dulu. Dan ngaku salah lebih dulu lebih baik gitu ya. Nah, keluarga itu kalau salah itu ngaku salah terlebih dahulu, mau ramai gitu, langsung minta maaf, udah gitu ya, selesai. Gitu. Masalah akan selesai. Teman saya itu waktu itu saya nasihati gitu ya. Itu terus waktu itu kan sama-sama dokter jaga rumah sakit ya. Saya jaga bangsal, dia jaga UGD. Kemudian dia telepon dengan saya lama gitu. Akhirnya saya nasihati, udah minta maaf sama istri. Dan dia langsung pulang malam itu. Saya jaga double UGD sama bangsal. Alhamdulillah gitu ya. Di intinya adalah minta maaf gitu. Terutama pada bapak ya. Kenapa bapak yang lebih perlu lebih dahulu meminta maaf, lebih dulu mau kasar. Karena biasanya bapak itu yang berhubung jadi wong larang terus jadi menangi dewi gitu ya. Biasanya. Mudah-mudahan tidak yang di sini ya.
lanang terus menangi dewi terus minta maaf ya udah. Tapi kalau orang lanang tidak menangi dewi, cepat minta maaf itu sering itu. Saya sudah berapa dengan istri saya coba ya ada masalah minta maaf selesai gitu. Kalau enggak langsung selesai gitu. Kalau enggak minta maaf mungkin semalaman atau berhari-hari tidak masalah. Minta maaf langsung selesai gitu. Enggak ada istri kok akan menolak minta maaf, enggak akan ada gitu. Ini minta maaf ya betulan gitu. Begitu. Ini untuk keluarga ya. Termasuk tadi itu ya, hayin, layin, orib dan sahal. Itu untuk siapa? Yang perlakuan itu paling baik untuk siapa? Untuk orang terdekat kita. Suami pada istri, istri pada suami. Gue masih senang begitu. Permasalahan suami istri itu banyak disebabkan oleh dua hal ya. Pertama ada orang ketiga. Orang ketiga. Kedua masalah ekonomi. Nah, ini pengamatan saya sudah berkeluarga sejak tahun 91. Berapa tahun itu? 30 tahun lebih. Ini permasalahan dua hal itu. Kalau masalah ekonomi sudah tidak ada gitu ya. Kemungkinan ada orang ketiga. Nah ini menjadi masalah. Kemudian tiga, mengoptimalkan pendidikan anak cucu ya. Jadi akhlak terhadap keluarga itu ketika punya anak atau anak ya. Gimana diupayakan anak itu hafal Quran gitu ya. Hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran ya terbina dengan baik, terbina ya, dan bisa bahasa Inggris. Saya dulu dengan istri saya punya kesepakatan anak-anak itu harus bisa bahasa Inggris ketika lulus SMA. Gimana caranya? Caranya dipondokkan di pondok ngontor. Itu solusi saat itu. Sehingga semua anak saya akhirnya saya beri kesempatan ke pondok ngontor. Akhirnya ada 3 dari 5 anak saya itu ada 3 yang ke pondok ngontor. Ya sudah betul gitu ya. Lulus SMA bisa bahasa Inggris. Akhirnya yang satu orang jadi dosen perguruan tinggi agama juga gitu ya. Tapi kalau bisa hafal Quran, ini nanti insya Allah ini yang merdeka akan kita sendiri. Kalau anak sudah nggak mungkin ya cucu gitu ya. Akhlak terhadap orang lain. Setiap keluar rumah membaca doa. Nah ini baca doa ya. Memberi manfaat sebesar-besarnya pada orang lain. Memberi manfaat sebesar-besarnya pada orang lain. Dengan insya Allah dengan begini nanti akan kita menjadi orang. Saya ungkapan dari beberapa ustadz ya, Ustadz Abu Humairah ternyata ya, dulu berkali-kali menyampaikannya. Orang itu kan memberikan kebaikan nanti akan kembali padanya, gitu ya. Orang menolong orang lain, dia nanti akan ditolong orang lain. Orang itu mendoakan, akan didoakan orang lain, begitu. Itu ungkapan dari beberapa ulama, beberapa ustadz. Ya Allah memberikan jalan dengan begitu. Nanti kita akan dapat balasannya. Misalnya habis subuh itu waktu kita longgar sekali gitu. Kita banyak mendoakan orang lain, saudara-saudara dekat. Nah ini mendoakan orang lain ya, beri manfaat, mendoakan doa orang lain. Oleh karena itu sangat bagus menjadikan diri kita, anak cucu kita menjadi aktivis. Pokoknya jadi senang untuk aktif dulu. Gitu ya. Kalau sudah senang aktif, nanti kan, karena ada anak juga, yang maunya itu pagi itu pokoknya main-main, enggak konsen dengan sekolah, tapi tidak berpikir organisasi. Ini keliru Pak Ibu sekalian. Anak kita harus kita biarkan aktif di organisasi. Membuat dia jadi aktivis. Kalau dia sudah jadi aktivis, nanti bekerja di organisasi itu akan baik gitu ya. Bisa termasuk di rumah sakit, di perguruan tinggi juga. Itu kan diperlukan manajerial. Manajerial sekali didapatkan ketika anak-anak itu aktif di organisasi. Beri banyak salam ya, salam senyum sapa gitu. Ini saya juga masih banyak belajar juga. Kita perlu banyak belajar ya. Banyak memberi salam pada orang lain, baik senyum pada orang lain. Mengingatkan orang lain untuk ngaji. Nah, ini mungkin cara kita lakukan ya. Tapi saya itu sering begitu. Kalau ketemu teman lama ketemu, kita ingatkan. Kita ingatkan. Piye ngaji nih gitu ya. Udah ngaji bulanan, ngaji rutin. Kita anjurkan pengajian lewat YouTube. Saya banyak menyarankan pada banyak teman-teman untuk ngaji lewat YouTube. Dengan selalu komitmen pada Islam, mengingatkan pengajian saling salah ini. Inilah yang menyebabkan argo pahala akhlak kita itu akan berjalan terus. Jadi begitu kita keluar rumah gitu ya, keluar rumah dengan doa, kita mengingatkan diri memberi manfaat sebenarnya pada orang lain, banyak mendoakan orang yang sapa, nanti argo pahala kita akan jalan terus gitu. Argo pahala itu seperti algo gitu.
jalan terus. Amal pada orang lain lebih membawa barokah dibanding dengan amal untuk pribadi. Banyak penjelasan para ulamanya. Amal ketika kita berikan pada orang lain, itu akan memberikan barokah. Amal, apalagi amal lewat organisasi. Mungkin ada yang lewat Muhammadiyah, lewat takmir masjid, lewat apa lagi. Nah ini kembali pada Bu Umar. Saya kira itu Mas Fat yang bisa saya sampaikan. Hampir 1 jam, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Monggo kalau ada tanya jawab, saya kembalikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.